الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ينجو بها المسلمون. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dan yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini di hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, di hari Asyura, Allah izinkan kita untuk kembali menikmati kebersamaan dalam ibadah ini. Salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan sama-sama mengaji. Mudah-mudahan Allah terima ibadah salat kita dan Allah kabulkan pula doa, harapan dan permintaan kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang insyaallah kita cintai dengan sepenuh hati sebagai tanda dan bukti bahwa kita beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah kuatkan hati untuk sentiasa mengikuti dan berada di jalan Nabi sampai mudah-mudahan kita diizinkan bertemu dengannya dalam keadaan diterima. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan masalah salat al-khauf yang kemarin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memilih hadis Khawat ibn Jubair radhiyallahu anhu dengan alasan karena sama dengan makna yang terkandung dalam ayat yang menyebutkan salatul khauf, yaitu di surat An-Nisa ayat 102. Kemudian beliau melanjutkan wa qala fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Bila kalian sudah tenang, artinya tidak lagi dalam kondisi perang, berkecamuk atau memang tidak ada perang. Fa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena salat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman dalam waktu yang ditentukan. Yakni wallahu alam, Imam Syafi'i menafsirkan maknanya wallahu alam ini, subhanallah, sekelas Imam Syafi'i rahimahullah senantiasa tidak lupa menyebut wallahu alam, karena memang ciri khasnya as-salaf itu adalah mereka takut menafsirkan atau salah dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. yakni wallahu alam fa aqimus salata kama kuntum tusalluna fi ghairil khauf. Makna fa idza ma'nantum,
bila kalian sudah tenang, maka dirikanlah salat seperti kalian salat di kondisi tidak takut, atau bukan salat khauf, di salat biasa. Nah, apa munasabah dalil ini dimajukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Beliau berkata, "Falamma farraqallahu baina as-salati fil khaufi wa fil amni." Tatkala Allah membedakan antara salat dalam kondisi takut dan salat dalam kondisi aman, hiyatatan li ahli dinihi, demi kehati-hatian bagi ahli agamanya, maksudnya orang-orang Islam, ayyanala minhum aduhum ghirrah, jangan sampai diserang tiba-tiba oleh musuh mereka. Jadi ketika Allah membedakan kondisi takut dengan kondisi tidak, untuk berjaga bagi ahli agama jangan sampai diserang tiba-tiba, karena dalam kondisi takut kan tidak aman, dan musuh menunggu-nunggu seperti disebutkan ayat. Nah, dalam dalam ayat disebut waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Orang kafir mengintai-ngintai kalau kalian lalai dari bawa senjata atau dari menjaga harta benda kalian. Makanya Allah bedakan untuk menjaga kondisi itu. Maka kondisi sedang perang dibedakan dengan kondisi sedang aman. Fata'aqqabna haditha Khawwat bin Jubair wal hadits alladhi yukhalifuhu. Maka kita ikuti maksudnya kita amati hadis Khawwat ibn Zubair dan hadis alladhi yukhalifuhu, dan hadis yang berbeda cara salat khaufnya dibanding yang disebutkan dalam hadis Khawwat ibn Jubair radhiyallahu anhu. Fawajadna hadits Khawwat ibn Jubair radhiyallahu anhu, lalu kita dapatkan bahwa hadis Khawwat ibn Jubair radhiyallahu anhu aula bil hazmi fil hadari minhu, lebih utama, lebih dekat untuk bersungguh-sungguh menjaga kehati-hatian itu. Wa ahra an tatakafa at-ta'ifatani fiha, dan lebih dekat pula masing-masing dari dua kelompok mendapatkan bagian yang sama. Masih Pak ya? Mendapat bagian yang sama, yaitu satu rakaat. Dan nah, ini alasan pertama. Yang pertama, lebih hati-hati sebab masing-masing kelompok ketika sholat ada yang berjaga-jaga. Sedangkan di hadis yang diriwayatkan oleh selain Khawwat ibn Jubair kemarin, maka mereka sama-sama dalam kondisi sholat. Yang salam baru imam. Nah, kalau dengan demikian, maka kalau yang berjaga-jaga misalnya sekelompok itu 100 orang, tentu lebih hati-hati dibanding yang berjaga hanya satu orang. Ini menurut Imam Syafi'i, karena Allah membedakan antara kondisi aman dengan kondisi tidak aman. Berarti tujuannya jelas, demi menjaga jangan sampai diserang tiba-tiba. Yang kedua, alasan beliau bahwasanya masing-masing dari dua kelompok sama-sama mendapatkan bagian yang adil, yaitu bersama imam, dalam hal ini Nabi alaihissalatu wassalam ataupun para amir setelahnya. Wadzalika, lalu beliau menjelaskan gimana ilustrasinya atau bentuknya. Wadzalika anna ta'ifata allati tusalli ma'al imami awwalan mahrusatun bi ta'ifatin fi ghairi salah. Sebab saya katakan itu lebih hati-hati karena kelompok yang salat bersama imam pertama kali dapat bagian giliran pertama, mahrusatun bi ta'ifatin fi ghairi salah, dijaga oleh sekelompok yang lain yang tidak sedang salat. Berjaga-jaga sambil salat. Dengan berjaga-jaga
tanpa salat. Mana lebih hati-hati? Tentu yang berjaga-jaga tanpa salat. Istilahnya ibaratnya fokus, tidak nyambil. Tapi kalau sedang salat kan nyambil. Mana yang lebih fokus, yang serius atau yang nyambil-nyambil? Nah, mana yang lebih fokus, yang belajar nyambil atau yang serius? Yang ngambil kelas reguler atau yang ngambil kelas apa istilahnya? Hah? Extension ya? Semester pendek apa semester panjang? Nah, lebih kurang gitu. Jadi yang fokus, yang khusus berjaga-jaga akan lebih hati-hati dibanding yang sambil salat berjaga-jaga. Wal harisu idza kana fi ghairi salatin kana mutafarrigan fardhu salam. Yang berjaga-jaga ketika tidak salat, dia fokus untuk berjaga tanpa menghiraukan salat. Jadi tidak dua kewajiban yang dia lakukan, tapi masing-masing terpisah. Ketika salat, khusus salatnya karena ada yang menjaga, dan ketika berjaga-jaga dia fokus berjaga-jaga karena orang lain sedang salat. Qa'iman wa qa'idan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Kan tadi kalau sama-sama salat, sebagian berdiri, sebagian duduk, sebagian sujud, sebagian duduk. Berarti kan ada tidak fokus. Wa munharifan yaminan wa shimalan. Nah, orang yang tidak sedang salat bisa menghadap kiri, menghadap kanan. Kalau orang sedang salat, paling-paling matanya boleh. Kalau menoleh ke boleh. Dan dalam kondisi tertentu menoleh dengan tanpa memalingkan badan itu dibolehkan. Tapi jangan mentang-mentang dibolehkan agak masuk salat nengok kiri kanan, tidak. Ini misalnya dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang misalnya kita sedang salat, anak kita sedang bermain dalam tidak tahu kita jangan-jangan jatuh dan sebagainya, maka boleh melihat dan mengawasi. Apalagi dia salat tepi tebing pula, dia tepi ngarai pula kan. Misalnya, tapi tidak boleh berpaling seperti ini, tidak boleh. Tapi kalau hanya melihat seperti ini boleh. Nah, atau kita sedang sholat, ada bunyi yang mencurigakan di pintu pas samping kanan sana kan. Sedang sholat biarin aja curi-curi lendah. Jadi ditengok gitu, itu dibolehkan. Sedangkan orang yang di luar sholat nak berputar 180 derajat, lihat ke atas ke bawah. Dalam sholat kan tidak boleh lihat ke atas. Nah, taib wa hamilan in humila alaihi, dan boleh menyerang di saat dia diserang. Wa mutakalliman, dan boleh bercakap. Orang sedang salat tidak boleh bercakap, tapi orang yang sedang tidak salat berjaga-jaga boleh bercakap, memberikan peringatan. In khafa ajalatan min aduwih, bila takut dia ada serangan kilat dari musuh. Wa muqatilan in amkanathu fursa, dan boleh berperang ketika ada kesempatan. Ghaira mahulin bainahu wa baina hadha fi shalah, tanpa ada halangan seperti orang yang sedang salat. Orang salat tidak bisa. Nah, wa yukhaffifu al-imamu biman ma'ahu as-salata idza khafa hamlat al-adu bi kalamil haris, dan dengan peringatan yang diberikan oleh bagi kelompok yang berjaga-jaga, imam memendekkan salat bersama orang yang sedang salat. Misalnya musuh sudah bergerak, tentu imam jangan berlama-lama lagi. Musuh sudah bergerak. Jadi ada peringatan. Nah, orang yang salat boleh mendengar orang yang tidak salat? Ya boleh, bukan berarti khusyuk tidak mendengar sama sekali. Ya, kalau artinya khusyuk itu harus tidak terdengar apa yang ada di sekeliling, itu payah jadi khusyuk kayak gitu, kecuali disumbat telinga. Nah, ya, tapi kalau yang khusyuk yang maknanya adalah tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah, itu insya Allah bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak tahu apa yang terjadi, lewat motor yang suaranya masya Allah seperti helikopter, saya tidak dengar motor tadi, susah dipercaya. Nah, tidak dengar. Memang ada sebagian keadaan diriwayatkan dari sebagian ulama ahli-ahli ibadah, subhanallah,
Ya, runtuh masjid dia nggak tahu. Ya, tidak kan seperti itu. Runtuh masjid dia nggak tahu. Itu tapi itu bukan syarat. Bukan syarat. Sebab Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan beliau bisa melihat dari belakang. Jadi Nabi Musa tidak melihat dari belakang. Fa inni arakum min wara'i. Saya bisa melihat kalian dari belakang. Walaupun ada tidak matanya di belakang? Tidak kan? Makanya keadaan kalau punya mata, kalau melihat berarti harus punya mata seperti ini juga keadaan batin. Karena sebagian orang mengingkari beberapa sifat Allah SWT dengan lawazim yang tidak lazim. Misalnya kalau Allah bercakap berarti harus punya mulut dan lidah. Berapa banyak barang bercakap sekarang tanpa mulut dan lidah. Ini kan bahasa-bahasa setu tuh. Bahasa setu tahu? Komua. Ya cara berpikir komua. Karena komua aja. Setu. Zaman bahela kata orang mana? Orang Sunda. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Idza khafal alam la taladu bi kalamil haris. Imam memendekkan bacaan di saat ada peringatan dari yang berjaga. Tapi kalau orang yang sholat tidak bisa dia memberikan peringatan dalam sholatnya. Tidak bisa dia berperingatan. Maka oleh sebab itu alasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memilih riwayat Khawwat ibn Jubair radhiyallahu taala anhu. Qal wa kana al-haqqu lit-ta'ifataini ma'an sawa'an. Ditambah lagi oleh beliau, dan hak bagi kedua kelompok terbagi sama banyak. Fakanat at-ta'ifatani fi hadits Khawwat sawa'an. Maka dua golongan yang salat dalam hadis Khawwat sama. Tahrusu kullu wahidatin min at-ta'ifatin al-ukhra. Masing-masing dari dua kelompok menjaga saudaranya yang sedang salat. Wal harisatu kharijatu minas salah. Yang sedang berjaga sedang di luar salat. Fatakunu at-ta'ifatul ula qad a'tat at-ta'ifata allati harasatha mithla alladhi akhadhat minha. Maka kelompok pertama membalas atau memberi balasan yang dia dapatkan dari kelompok yang kedua, yaitu berjaga-jaga. Faharasatha khaliyatan minas salah. Dia menjaga saudara yang salat dalam keadaan tidak salat. Fakana hadza adlan baina ta'ifatain. Ini adalah keadilan yang terjadi pada kedua kelompok. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana al-hadits alladhi yukhalifu hadits Khawwat ibn Jubair ala khilafil hadar. Adapun hadis selain hadis Khawwat ibn Jubair ini ala khilafil hadar, tidak atau kurang sesuai dengan kehati-hatian dalam kondisi perang. Tahrusu ta'ifatul ula fi raka'ah. Golongan pertama, kelompok pertama berjaga-jaga di satu rakaat. Thumma tansarifu al-mahrusa qabla tukmila as-salah. Kemudian yang dijaga tadi keluar dari salat sebelum yang lain menyempurnakan salat. Artinya sebelum sempurna salat. Kan di hadis yang lain, hadis Jabir, bahwasanya kalau mereka sama-sama salat, dua saf. Yang saf pertama sujud, yang lain berdiri. Kan? Berdiri gantian. Nanti setelah satu rakaat, maka saf pertama menyelesaikan sendiri, saf kedua. Nabi sebagai imam menunggu saf yang kedua. Nanti setelah saf kedua selesai, Nabi salam. Kemudian saf kedua menyempurnakan sendiri salatnya. Atau di hadis lain, Nabi menunggu. Jadi mereka tidak sempurna berjaga-jaga. Fatahrus, maka mereka pergi menjaga. Thumma
tusalli ta'ifatu tsaniyatu mahrusatan bi ta'ifatin fi shalah. Atau mereka juga belum menyelesaikan salat. Saudaranya menyelesaikan rakaat pertama, mereka menunggu dalam kondisi salat. Thumma yaqdiyani jami'an. Kemudian kedua kelompok menyempurnakan salatnya. La harisa lahuma. Tidak ada penjaga bagi keduanya. Li'annahu lam yakhruj minas salati illa al-imam. Karena belum keluar dari salat kecuali imam. Wa huwa wahdahu, dan dia hanya sendiri. Wala yughni syai'an, dan ini tidak besar pengaruhnya, atau bahkan tidak ada pengaruhnya. Fakana hadza khilaf al-hadari wal quwwati fil makidah. Dan ini sama sekali tidak sesuai dengan maksud menjaga kehati-hatian dan menjaga kekuatan dan kurang kuat dalam al-makidah, dalam siasat berperang. Waqad akhbarana Allah annahu farraqa baina salatil khawfi. Dan Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa ia membedakan baina salatil khawfi wa ghairiha. Membedakan antara salat khauf dan selain salat khauf. Nazaran li ahli dinihi, karena melihat kondisi ahli agamanya. Naam. Alla yanala minhum aduwwuhum ghirrah, supaya jangan diserang oleh musuh secara tiba-tiba. Walam ta'khudh at-ta'ifatul ula min al-akhirati mithla ma akhadhat minha. Dan kelompok pertama tidak mengambil atau mendapatkan bagian dari kelompok kedua seperti yang diambil padanya. Kelompok pertama tadi berjaga, ya, dan kelompok kedua tidak ikut menjaga saudara karena dia di depan. Dia di depan atau di belakang. Nah, wajadtullaha dzakara salatal imami wa ta'ifataini ma'an. Dan saya dapatkan Allah, maksudnya dalam Al-Quran, menyebut salatnya imam dan dua kelompok secara bersama-sama. Walam yazkur alal imami wala ala wahidah min at-ta'ifataini qada'an. Dan di dalam ayat tidak disebutkan kewajiban imam dan tidak pula salah satu dari dua kelompok untuk solat sendiri menyempurnakan. Jelas? Tidak ada. Naam. Di dalam ayat imam atau salah satu dari kedua kelompok menyempurnakan salat sendiri. Jelas? Naam. Fadalla dzalika ala anna halal imam wa man khalfahu fi annahum yakhrujuna min as-salati la qada alaihim sawa'un. Maka dengan demikian bahwa kondisi imam dan yang di belakangnya mereka keluar dari salat, la qada alaihim, tidak ada qada bagi mereka, sawa'un, sama-sama. Wa hakadha hadits Khawwat, demikianlah hadis Khawwat, wa khilaful hadits alladhi yukhalifuhu, dan berbeda dengan hadis yang secara salatnya tidak sama dengan yang dalam hadis Khawwat ibn Jubair. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, faqala, yang bertanya mengatakan, fahal lil hadits alladhi tarakta wajhun ghaira ma wasabta. Apakah hadis yang engkau tinggalkan mengamalkannya? Maksudnya dalam kondisi ini, wajhun ghaira ma wasabta, ada kekuatan atau ada jalan lain untuk melaksanakan selain yang engkau sebutkan? Qultu na'am, saya katakan iya. Yahtamilu an yakuna lamma jaza an yusalla salatul khawfi ala khilafi salati wa ghairil khawf, jaza lahum an yusalluha kaifa ma tayassara lahum. Apabila na'am, kemungkinan ketika boleh dilakukan salat khauf, na'am, ala khilafis salati fi khairil khauf, berbeda dengan kondisi dengan salat yang dilakukan di kondisi bukan takut.
kalau boleh dilakukan salat dalam kondisi takut berbeda dengan salat yang dilakukan dalam kondisi takut, jazalahum ayyusalluha kaifama tayassar lahum. Kalau gitu boleh mereka melakukan salat khauf sesuai dengan yang mudah bagi mereka. Yang mudah bagi mereka. Wa biqadri halatihim wa halatil adu. Dan sesuai pula dengan kondisi mereka dan kondisi musuh. Idza akmalul adad, apabila mereka menyempurnakan jumlah, fakhtalafa salatuhum, sehingga berbeda cara salat mereka, wa kulluha mujziyatun anhum, dan semua yang diriwayatkan itu cara salatnya cukup dan sah mereka lakukan. Artinya Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab ini tidak melihat atau tidak berpendapat bahwa cara-cara salat yang diriwayatkan dalam selain hadis Khawwat ibn Jubair seperti riwayat Abu Ayyash Az-Zuraqi dan juga riwayat Jabir bin Abdullah bukan ditinggalkan sama sekali. Dan berarti beliau melihat ini bukan ikhtilafut tadad. Ini bukan ikhtilaf yang sifatnya kontradiktif. Tapi ini ikhtilaf yang sifatnya variatif. Artinya ikhtilafut tanawwu'. Artinya ini boleh dilakukan dalam kondisi lain yang cara ini boleh dilakukan. Tetapi beliau mengutamakan cara yang tersebut dalam hadis Khawwat ibn Jubair karena melihat makna dan maqasid yang terkandung di dalam ayat dan hadis itu sesuai dengan kondisi seseorang yang dalam keadaan berperang atau dalam keadaan takut. Berarti ini masuk dalam bab ikhtilafu at-tanawwu'. Ikhtilaf at-tanawwu' bukan ikhtilafu at-tadad. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah, tidak ada. Bagus lah. Nah, berarti sudah jelas. Alhamdulillah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wajun akharu min al-ikhtilaf, yaitu bentuk lain dari ikhtilafu al-hadis. Artinya awalnya terlihat kontradiktif, tapi ternyata tidak kontradiktif, tapi hanya bersifat variatif. Nah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala li qailun, berkata seseorang kepadaku, qad ikhtulifa fit tasyahhud, terjadi ikhtilaf dalam membaca tasyahud. Tasyahud itu yang dibaca ketika duduk pertama di dua rakaat pertama, tasyahud awal. Kemudian ada tasyahud yang kedua, yaitu tasyahud akhir, tahiyat. Nah, kan ada tasyahud di dalamnya. Kenapa dia sebut dengan tasyahud? Karena ada syahadat di dalamnya. Karena ada syahadat, dan syahadat adalah rukun terpenting. Nah, maka disebut dengan kalimat yang ghalib di dalamnya itu tasyahud. Seperti salat. Kenapa disebut salat? Yang mana salat ada doa. Karena salat itu isinya doa. Isinya semuanya doa. Nah, mana kalau begitu? Mana yang lebih afdal? Salat dalam salat atau salat di luar salat? Tidak paham. Mana yang lebih afdal? Salawat dari salat? Kan ada yang bilang salawat lebih afdal daripada salat. Jadi kalau dalam sidang, dalam majlis salawat, boleh meninggalkan salat. Sebab apa? Salawat itu rukun. Nah, oleh itu makanya karena dia rukun, maka lebih afdal salawatan daripada salatan. Kan lucu ini. Jadi mana yang lebih afdal? Mobil komplit, mesinnya, bodinya, sasisnya, kursinya
dan segala aksesoris sempurna dengan mesin yang merupakan bagian terpenting dari mobil. Antum pilih yang mana? Ada yang pilih mesin aja lah. Karena dia tanpa mesin mobil enggak hidup. Ini orang yang seperti ini enggak pandai bawa enggak pandai bawa mobil, suka mengumpulkan barang rongsokan nampaknya. Jadi pemulung besi bekas barangkali. Ya Syekh, salat itu sempurna dari takbir sampai salam. Sedangkan salawat salah satu dari bagian salat itu sendiri. Memang tidak sah salat tanpa baca salawat. Tetapi bukan berarti salawat lebih afdal daripada salat. Nah, ini kadang orang untuk melegalkan berapa banyak majlis salawatan tidak menghiraukan waktu salat. Iya. Janganlah seperti itu kawan, untuk melegalkan sesuatu yang tidak legal hanya dengan mengatakan salawat itu utama. Betul. Salawat itu bagus, tapi salat lebih utama karena di dalamnya ada, selain salawat ada yang lain-lain. Ini di antara fatwa yang masuk juga lucu menurut saya, yaitu salawatan lebih afdal daripada salat, sehingga banyak yang melanggar waktu salat. Pernah Pak lihat enggak? Sering kan? Ya, kalau saya dulu waktu 2 tahun di Jakarta, rumah kami dekat masjid. Dinding masjid, dinding rumah. Bukan rumah saya, ngontrak banyak salah paham pula. Sama kayu saat di Jakarta punya rumah, bukan ngontrak. Hah? Subhanallah. Jadi ada sebagian punya, ada pula ustadznya. Datangnya selesai orang sholat isya semuanya. Ya, bubar. Beliau dengan jemaahnya baru datang. Waktu sholat isya enggak ada tadi. Waktu isya enggak berjamaah. Masya Allah bawa batu. Ya, bawa batu itu baca salawat, kabarnya salawat nari ya. Salawat nari ya, salawat api. Nah, lalu dibaca masing-masing ya 4.444. Saya tidak tahu juga rahasia 400. Karena kalau ditanya apa rahasianya, masuk dulu. Ya, kalau masuk baru bisa pecahkan rahasianya. Habis masuk payah keluar ya Pak. Masuk keluar, kita kalau ada biat kan payah kita keluar. Nah, sama dulu nenek-nenek cerita tentang masalah suluk kan. Bagaimana itu cara pemasahannya nih? Bau tak lain nak tentu dah masuk dah lunyongnya. Kalau tidak masuk tidak tahu dah nya. Ayah kalau masuk tidak sampai di dunia. Jalan tidak tentu. Jangan biar enggak tahu. Ya, itu cerita kami di Mekah waktu itu, nenek-nenek di kampung. Nah, kalau harus masuk dulu baru bisa nenek jelaskan, biarlah saya tidak mengerti apa-apa. Nah, jadi hanya khurafat yang disebutkan. Awak sebenarnya ya tidak tahu ada dalilnya atau tidak, pasti tidak ada dalil. Yang nama khurafat mana dalilnya? Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Apa tadi Pak dia? Salawat. Tidak, yang terakhir tadi. Tasyahud. Nah, tasyahud itu lebih afdal, afwan. Salawatan lebih afdal daripada salat. Nah, menjelang azan subuh, karena kalau di Jawa itu kan menjelang azan kan banyak pula apanya. Macam-macam bacaan lah. Ada syair Abu Nawasnya, ada wirid ininya. Kalau ditanya itu sunnah enggak? Oh enggak, ulama yang karang. Tapi ulama karang lalu jadi sunnah. Berarti ada doa-doa yang belum diajarkan Nabi boleh dikarang oleh para ulama setelahnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin semua menjelang subuh mereka bubar. Dan tidak ada pula terlihat wajahnya ketika salat subuh. Mungkin wallahu alam fatwa atau ini berdasarkan fatwa tadi bahwa baca selawat lebih afdal daripada salat. Mana dalil? Dalilnya tadi tanpa salawat salat tidak sah, tanpa mesin mobil tidak hidup.
Kalau ada orang bagi-bagi mesin mobil dengan bagi mobil komplit, antum pilih yang mana? Hah? Mesin aja? Hah? Lalu ditumpuk mesin di rumah. Enggak juga jalan dah. Lebih baik mungkin mobil tambah mesin lebih bagus daripada mesin tanpa mobilnya. Mana lebih bagus? Hah? Yang tahu yang punya mobil, yang punya bengkel mobil, yang mana yang lebih mahal? Mobil dengan alat-alat lainnya kecuali mesin. Dengan mesin saja. Lebih mahal mesinnya. Enggak pernah bongkar mesin Paknya. Hah? Kalau kami di sana ada istilah turun mesin naik mesin lain. Mesin bekas, mobil kecelakaan mesti dipakai orang namanya taslih. Kalau mobilnya harga misal 5.000, mesin itu mungkin harga 3.000. Ya Pak ya? Nah, orang punya mesin, tidak pikir dia bikin sasisnya, bikin apa bodinya, ya kan? Tapi kalau sudah punya bodinya, sebenarnya kursi, mikir nak beli mesin lagi. Makanya orang kalau sudah punya mesin, jarang dia mikir untuk beli bodi, sah? Makanya orang kalau sudah asik selawatan, tidak suka mikir salat. Tapi kalau orang sering salat, pasti mikir salawat. Iya enggak? Iya. Kalau udah punya mobilnya, tinggal mesinnya belum ada. Nabung enggak Bapak untuk beli mesinnya? Mikir enggak beli mesinnya? Kenapa mikir? Kan enggak jalan. Tapi kalau punya mesin saja, yang terpikir apa? Jual mesin atau beli bodi? Jual mesin. Makanya banyak yang terjual selawatannya gara-gara tak punya bodi. Makanya jangan selawatan didahulukan daripada salat. Nanti tuan-tuan tak mikir salat. Itu contohnya. Itu yang saya lihat ya. Mungkin di tempat lain lagi mungkin. Mungkin salat dulu baru salawatan. Tapi yang saya lihat itu, dan itu hampir tiap pekan. Kamis malam Jumat. Ya, Kamis malam Jumat. Jadi memang kalau suatu bid'ah dihidupkan, banyak sunnah yang mati. Seperti kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu, mana yang tuan-tuan lebih rela? Bid'ah yang mati atau sunnah? Hah? Sunnah lebih hebat mati daripada bid'ah. Tergantung ahlinya. Kalau antum ahli bid'ah, pasti suka bid'ah yang hidup. Tengok aja lah mas, sampai di rumah nanti mana yang bagus ya, bid'ah hidup atau sunnah. Kalau orang yang cenderung hatinya ke sunnah, biarlah bid'ah itu mati. Karena sunnah itu lebih berharga dari bid'ah. Tapi ke sebagian enggak. Biarlah sunnah itu mati, yang penting kita hidupkan bid'ah. Nama gampang dibuat kartunya. Kartu ahli sunnah wal jamaah. Walaupun isinya bid'ah hasanah. Itu aja. Ya antum akan dilihat, dibuktikan ahli sunnah suka memang hidupkan sunnah. Tapi kalau ahli sunnah lebih suka menghidupkan bid'ah, berarti antum ahli bid'ah hasanah. Walaupun kartunya ahli sunnah wal jamaah sudah terbit. Kan makanya ada kartunya lebih duluan terbit daripada praktiknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi disebut tasyahud tadi karena bagian penting dalam doa itu adalah at-tasyahud. Makanya disebut dengan nama itu sebagaimana salat, karena salat itu banyak doa isinya, maka disebutlah dengan nama yang penting di dalamnya itu as-salah. Nah, Para Ibnu Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, an kana yu'allimu tasyahhud kama yu'allimuhum surata minal Qur'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka at-tasyahhud seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Berarti dia mengajarkan dengan talqin. Dengan talqin, ditalqinkan bacaannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ditalqinkan seperti Al-Quran, berarti boleh salah atau tidak? Boleh salah atau tidak?
Hah? Boleh dirubah-rubah? Berarti tidak. Nah, boleh ditambah? Boleh tambah atau tidak? Iya. Satu aja, Sayyidina. Kan bagus tambahannya. Boleh nggak ditambah? Iya. Antum baca Quran misalnya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Masa nama Allah disebut begitu aja? Nggak enak kan? Sama dengan panggil Waang ke abang kan? Kan enggak bagus kan? Panggil nama, misalnya abang kita namanya Edi. D, sopan enggak? Kan enggak sopan. Maaf Pak Edi. Nama Pak Edi. Memang nama beliau paling hafal kita. Kadang-kadang Pak Edi kita panggil D, boleh enggak? Enggak sopan. Jadi itu yang dikiaskan oleh saudara-saudara kita sehingga Nabi tak boleh dipanggil dengan langsung saja. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau enggak enak. Cuman masalahnya ketika nyebut nama Allah enteng-enteng aja. Iya kan? Allah mana yang lebih harus dihormati, Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harusnya juga bilang subhana sayyidina Allah. Harus enggak bagus. Ini kan bahasa Indonesia Pak, ini bahasa Arab. Nah, enggak bahasa Arab. Jadi Allah harus lebih sebenarnya. Makanya setiap ayat nanti ditambah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Harusnya juga ditambah innallaha subhanahu wa ta'ala wal malaika. Nanti ribet kita beragama nih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Menurut tuan-tuan mana yang lebih pandai bahasa Arab? Nabi, sahabat atau kita? Serius ini? Sahabat enggak pandai nahura? Hah? Kalau ditanya apa i'rabnya ja'a Zaidun, sahabat mungkin enggak bisa nampak. Enggak jawab, enggak tahu dia menjawab. Iya, Pak? Ada sahabat belajar nahu? Berarti guru kita lebih hebat dari sahabat bahasa Arab. Jadi kaum muslimin muslimat, andainya mereka mau, mereka siap untuk ngarang salawat, sah? Nak salawat Nariyah, Munjiyah, Syafiyah, Munfarijah, Nariyah dan sebagainya, Badriyah, salawat Badar. Enggak bisa sahabat ngarang? Bisa enggak? Saya tanya, ada enggak sahabat ngarang salawat? Sobat ada. Kalau sobat banyak. Kalau sahabat enggak. Terus ulama-ulama memang enggak boleh ngarang-ngarang? Kalau bolehlah ulama ngarang, tentu sahabat lebih aula untuk lebih utama untuk mengarang. Alhamdulillah kita enggak tahu ada mereka mengarang selawat. Maka ketika turun ayat itu mereka bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tinggal masa selawat aja kalian nanya Nabi juga. Masa enggak pandai selawat? Karang aja sendiri. Nah, enggak. Sahabat nanya, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaik. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alaika ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika. Lalu gimana caranya kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi katakan, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ijma' sahabat ulama bahwa salawat yang paling afdal itu adalah salawat al-Ibrahimiyah yang diajarkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang diajarkan oleh Nabi dibaca dalam salat. Maka kita mengatakan enggak enak masa Nabi pakai sebut nama saja. Allahumma salli ala Muhammad. Memang sahabat kalau gitu tidak beradab sama Nabi. Sebab mereka tidak menambah Sayyidina. Ini tidak benar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau masalahnya ada
Ya, tidak beradab. Allah lebih patut kita beradab kepadanya. Karena Allah lebih tinggi dan harus dihormati lebih daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sebagaimana kita lazimkan menyebut Sayyidina Muhammad, kita bilang pula Sayyiduna Allah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Inna Allah huwa Sayyid. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Allah lah yang sebenarnya Sayyid. Dan doa dalam doanya di salat malam, di waktu sujudnya, dia menyebut, Anta Sayyidi. Engkau adalah Sayyidku. Hah, gimana? Kalau alasannya, Ana Sayyidu waladi Adam, kan alasan orang yang menambahkan itu, saya adalah penghulunya Bani Adam. Sahih, lalu keterima, tidak ada betul itu. Tapi apakah dengan itu lo otomatis Nabi mengatakan kalau gitu kalian baca salawat mesti pakai Sayyidina? Tidak ada. Sahabat juga tidak memahami itu. Yang kedua, kalau memang itu alasannya, kita ambil pula hadis Allah adalah Sayyid. Berarti kita bilang asyhadu an la ilaha illa sayyidan Allah. Ya sebab antum bilang tidak sopan sebut nama. Kenapa yang bilang tidak sopan sebut nama? Masa nama Allah disebut begitu aja? Masa nama Nabi tidak boleh disebut begitu saja? Mana yang lebih harus dihormati? Ini main sopan-sopanan ini. Main adab-adaban. Kepada siapa kita lebih harus beradab? Pada Allah. Antum nama Allah sembarang aja sebut. Ya Allah katanya. Kan itu kan. Ya Rahman, ya Rahim. Tapi nama Nabi tidak boleh disebut tanpa Sayyidina. Padahal dua-duanya sabit hadisnya. Bahwa Allah Sayyidul Khalq. Dan bahwa Nabi Muhammad Sayyidu waladi Adam. Nabi kita adalah penghulunya Bani Adam. Kalau Allah Sayyidul Khalq, adalah Sayyidnya seluruh makhluk. Mana yang lebih hebat? Sayyid waladi Adam atau Sayyid Al-Khalq? Tentu Sayyidnya Al-Khalq lebih daripada itu. Jadi masalahnya kalau main adab-adaban, Allah lebih patut kita beradab menyerunya. Tidak boleh sebut nama, jangan sebut nama Allah tanpa Sayyidina atau Rabbuna. Ya silakan Rabbuna wa Khaliqana dan sebagainya. Jadi masalahnya kaum muslimin muslimat, Nabi mengajarkan kepada kami at-tashahhuda kama yu'allimuna suratan minal Qur'an, sebagaimana dia mengajarkan surat Al-Qur'an. Faqala fi mubtada'ahu 3 kalimat, maka beliau memulai di awalnya 3 kalimat. At-tahiyyatu lillah. Naam. At-tahiyyatu lillah. Fa bi ayyi tasyahhudi akhazta. Maka tasyahud yang mana yang engkau pegang? Ini menurut pertanyaan yang bertanya. Nanti Imam Syafi'i menjawab, ya besok saja lah ya. Ya besok saja jawabannya, cukup pertanyaannya aja dulu. Nah, bagaimana jawabannya? Faqultu akhbarana Malik. Lihat ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Syafi'i selalu ngajar kita untuk menjawab dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Itu artinya beliau menerima agama ini dengan dalil, bukan dengan dalih. Ya, beda kita mulai dengan pendapat dulu baru didukung dengan ayat. Kalau enggak, dia langsung ke Al-Quran dan hadis, nanti baru kalau ada pendapat di belakang. Wallahu musta'an. Kalau kita pendapat didahulukan, Al-Quran dan hadis sebagai pendukung. Kalau enggak sesuai, maka ditinggalkan. Allah musta'an. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kita masih berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamrah.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara